Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang penyertaan Yesus bagi anak-anaknya. Janji penyertaannya yang dia berikan kepada kita, dan kita sebagai anak, kita harus percaya bahwa tidak sedetik pun dia akan meninggalkan kita. Seperti sebagaimana Elohim menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 40 tahun mereka berada di padang gurun, tidak pernah sedetik pun Elohim meninggalkan mereka. Haleluya. Mari kita baca satu ayat dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat, kita mulai baca ayat yang ke-18 ya. Renungan ini akan sangat singkat Bapak Ibu, karena saya akan lakukan kalau bisa sebanyak mungkin untuk menyertai Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya, sehingga kita lebih banyak mendengarkan firman Kristus. Amin. Baik, Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Wow, satu janji yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa dia ada di dalam Bapa, Yesus ada di dalam Bapa, tapi dia juga katakan, engkau ada di dalam aku dan aku di dalammu. Itu satu janji penyertaan yang begitu dahsyat, di mana dia ada di dalam kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, ada 3 peristiwa yang bisa menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, pada waktu Yesus bangkit pada hari ketiga, para wanita datang ke kubur Yesus, ya, termasuk diantaranya Maria Magdalena. Mereka datang ke kubur Yesus, tetapi ketika mereka datang, mereka melihat kubur itu sudah terbuka dan kubur itu kosong. Kemudian mereka berpikir ada orang yang mencuri tubuh Yesus. Kemudian para murid dengan lalu mereka kembali, tetapi perhatikan, Maria Magdalena tetap berada di kubur itu. Dia menangis, dia melongok ke kubur itu, dan kemudian ada seseorang menegur dia, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Kemudian Maria berkata, "Tuhan, jika engkau tahu, jika engkau yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Tetapi kemudian Yesus yang pada saat itu ada di belakang Maria, dia katakan, "Maria." Dan ketika Maria berpaling, dia melihat Yesus di sana, dan dia katakan, "Rabuni," artinya guru. Kemudian Yesus katakan, "Janganlah engkau memegang aku, karena aku belum kembali kepada Bapa." Nah, saudaraku, Maria Magdalena begitu bersuka cita, dan dia berlari berkata kepada para murid. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Maria menghadapi kesedihan, ketakutan, Yesus datang dan dia katakan, "Maria." Saudaraku, satu bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau di dalam segala kesedihanmu. Dia selalu ada bersamamu, dia selalu ada menyertaimu. Jangan pernah bimbang. Amin. Peristiwa yang kedua, yaitu ketika
murid Yesus, Kleopas dengan seorang temannya berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Emmaus itu kurang lebih hanya 12 km ya. 7 mil kurang lebih 12 km. Nah, mereka juga dihadapi dengan kegalauan, kebimbangan. Mereka bercerita tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Yesus datang dan menghampiri mereka. Kemudian dia katakan, apa yang kamu sedang perbicarakan? Kemudian Kleopas katakan, apakah satu-satunya orang yang tidak tahu peristiwa yang sedang terjadi? Kemudian mereka bercerita, singkat mereka bercerita. Mereka menceritakan kegalauan mereka. Mereka menceritakan kebimbangan, keputusasaan mereka. Dan kemudian dia katakan, beberapa teman kami sudah kekubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, bahwa dia tidak di sana, mereka tidak melihat dia di sana. Tetapi lalu apa kata Yesus? Sepertinya dua orang ini kurang yakin akan janji Yesus yang dia katakan, hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah saudaraku, kemudian apa Yesus katakan? Kita baca di satu ayat di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dikatakan oleh para nabi, nubuatan para nabi, bahwa anak manusia pada hari ketiga akan bangkit. Sedangkan Yesus sendiri telah berkata kepada mereka, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudaraku, tapi itu pun tidak membuka mata mereka. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuan, di tempat Emmaus. Emmaus itu artinya sumber mata air panas, saudaraku. Jadi ketika mereka sampai di Emmaus, Yesus sepertinya akan terus berlalu, tetapi mereka mendesak mereka untuk singgah. Dan ketika Yesus mengucap syukur dan memecahkan roti, mata mereka terbuka. Dan kemudian Yesus menghilang. Saudaraku, di dalam segala kebimbanganmu, di dalam segala mungkin imanmu sudah goyah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Saya begitu bersuka cita, saudaraku. Hati saya, roh saya rasanya bergolak. Betapa kita memiliki Bapa yang begitu dahsyat. Betapa kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan engkau. Di dalam segala ketakutanmu, di dalam segala kebimbanganmu, bahkan ketika imanmu goyah, Dia tidak tinggalkan engkau. Haleluya. Peristiwa yang ketiga ialah ketika Yesus berada di tepi Danau Tiberias. Para murid kembali menjala ikan, saudaraku. Kembali kepada profesi mereka sebagai nelayan. Semalam-malaman mereka adalah nelayan yang handal. Mereka adalah nelayan yang luar biasa. Tetapi pada malam itu, semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus berdiri di tepi pantai. Dia katakan, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Kemudian apa yang terjadi? Mereka katakan, semalam-malaman kami sudah menangkap, menjala ikan, tapi kami tidak mendapatkan seekor pun. Kemudian Yesus katakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka hampir tidak dapat menarik karena banyaknya ikan, saudaraku. Banyak ikan yang mereka dapatkan. Maka ketika mereka melihat itu, Yohanes, dia langsung tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia katakan, itu Tuhan. Dan Petrus kemudian memakai bajunya dan dia terjun. Nah saudaraku, berapa ekor ikan yang mereka dapat? 153 ekor ikan
Dan jala itu hampir koyak karena begitu banyaknya ikan itu. 153 dalam arti bahasa Ibrani 153 itulah artinya adalah Ani Elohim Israel. Bayangkan ikan-ikan di Danau Galilea bisa menyaksikan bahwa yang berdiri di pinggir pantai itu adalah Elohim Israel. Nah, singkat cerita saudaraku, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat di sana sudah ada ikan di atas tungku dan sedikit roti. Kemudian dia katakan kepada mereka, bawalah kemari dari hasil tangkapanmu. Dan mereka pun menikmati sarapan bersama. Saudaraku, janji Bapa, Dia tidak hanya menyertai engkau di dalam ketakutanmu. Dia tidak hanya menyertai engkau di dalam ketika kebimbanganmu ataupun ketika imanmu goyah, tetapi juga untuk kebutuhan hidupmu. Dia juga menyertai engkau. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang tahu akan kebutuhan anaknya. Bukan hanya hal-hal yang rohani atau hal-hal yang sifatnya ketakutan, kemudian kebimbangan. Yesus ada bagimu. Tapi juga dia ada di dalam situasi yang seperti ini. Mungkin engkau ada di dalam situasi ketakutan. Bagaimana akan hari esok? Bagaimana kita akan makan untuk hari bulan depan? Tapi percayalah, Bapamu di sorga tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jikalau nyawamu saja, dosamu dihapuskan, dan dia korbankan nyawanya untuk keselamatanmu. Apalagi hanya kebutuhan kita. Apalagi tentang hanya yang akan kita makan. Yesus katakan, jangan kamu khawatirkan semua itu. Aku akan menyertai engkau. Ayat yang terakhir saudaraku, janji Bapa. Kita lihat dari Ulangan pasal yang ke-31. Ayat yang ke-6, dia katakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Elohimmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedetik pun dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menyertai engkau dalam segala hal masalah hidupmu. Bahkan ketika engkau ketakutan menghadapi apa yang terjadi tentang virus segala macam itu, Tuhan katakan, jangan pernah takut, aku menyertaimu. Aku yang memelihara hidupmu. Haleluya. Pegang janji Bapa itu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak menanam, mereka tidak memiliki kemampuan, artinya tidak ada kehidupan di padang gurun itu. Yang ada hanya padang pasir. Tetapi Bapa di sorga, Elohim, tidak pernah terlambat memberi mereka makan. Pagi hari dengan mana, sore hari dengan burung puyuh. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Ketika mereka kehabisan air, Bapa mengeluarkan air dari gunung batu. Luar biasa saudaraku. Jadi jangan pernah kita takut. Bapamu tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Dan percaya, engkau ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapa. Puji nama Tuhan. Biarlah imanmu tetap teguh bahwa Yesus ada di dalam hatimu. Itu sebabnya Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku di dalam kamu.